Oke guys, assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini kita ngobrol santai aja guys. Kita ngobrol santai aja terkait dengan bagaimana prospek batubara di tahun 2023. Karena ada beberapa teman tongkrongan yang menanyakan, kemudian teman-teman di YouTube bagaimana prospek dari saham-saham batubara di tahun 2023. Begini guys, sebenarnya kalau misalkan lu menanyakan ke gua, kemudian menanyakan ke analis-analis lain, analis-analis, ya jawabannya hanya sebatas analisa saja. Hanya saja tidak ada yang bisa benar-benar memprediksi, menganalisa, dan menghitung dengan tepat serta akurat bagaimana nanti di tahun 2023 harga batubara itu sendiri. Turun sampai ke angka berapa atau naik sampai ke angka berapa, yang berimbas kepada bagaimana nanti prospek saham-saham batubara itu sendiri di tahun 2023. Jadi tidak ada yang benar-benar bisa menebak, menganalisa, menghitung dengan tepat dan akurat sebenarnya. Karena kan sebenarnya gini, batubara itu harganya tinggi, simpelnya adalah karena supply dan demand-nya tidak stabil, tidak sesuai. Banyakkan supply-nya, banyakkan demand-nya daripada supply-nya. Istilahnya kayak misalkan kita beli HP guys, ada HP yang memang diburu banyak orang, sehingga di pasaran itu HP-nya jadi langka. Kemudian yang memiliki barangnya ini dia ya menaikkan harganya supaya bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Itu hal yang hal yang wajar di sebuah pasar. Nah, batubara sama, produksinya dalam tanda kutip terhambat. Sebenarnya nggak terhambat sih, ini lebih diperparah karena ada tensi Ukraina sama Rusia itu sebenarnya. Diperparahnya sama itu. Nah, produksinya agak terhambat, demand-nya itu banyak perusahaan yang membutuhkan batubara. Perusahaan, kemudian negara-negara yang butuh batubara kan gak cuma negara, perusahaan juga butuh buat kebutuhan operasional kayak perusahaan semen, kemudian perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran kayak begitu kan. Nah, intinya adalah banyak demand-nya daripada supply-nya sehingga harga batubaranya tinggi. Makanya kenapa si China itu dia negara yang produksi batubaranya cukup besar, tapi pemakaian batubaranya juga besar sehingga dia juga perlu mengimpor batubara dari Indonesia juga. Selain itu juga Indonesia ekspor ke Korsel, ke Jepang, kemudian ke India dan sebagainya lah. Nah, kembali lagi tadi ke pertanyaan bagaimana prospeknya, kita tidak bisa mengetahui, tapi kita bisa melakukan strategi. Jadi begini guys, kalau gue sendiri guys, tentu kita harus memantau perkembangan harga batubara acuan global dulu. Itu dasar sebenarnya. Dan yang gue pakai batas toleransinya adalah 250 USD per ton. Ketika harga batubara nanti 370, turun ke 350, ke 320, lu akan menemukan banyak berita-berita yang tidak mengenakan sebenarnya, kayak yang nakut-nakutin gitulah. Tapi sebenarnya kalau misalkan batubara masih di atas 300, itu sebenarnya masih bagus, dimana perusahaan-perusahaan Indonesia, perusahaan-perusahaan batubara, EPS-nya juga akan masih terjaga. Kalau misalkan batubara turun ke harga 280 pun sebenarnya masih aman. Makanya kemarin sempat kan batubara turun ke harga 280-an atau 272 gitu kalau gua nggak salah beberapa bulan lalu. Tapi dia naik lagi sampai sekarang menyentuh 400, kemudian turun lagi ke 370. Jadi gua melakukan batas toleransi kepada diri gua sendiri, mulai mempertimbangkan untuk melepas saham-saham batubara ketika harga batubara acuan global itu turun di bawah 250. Walaupun sebenarnya di angka 250-260 itu harga batubara segitu, perusahaan-perusahaan Indonesia masih cuan banyak. Sebenarnya begitu. Itu yang membuat harga batubara sahamnya terjaga. Itu yang membuat saham-saham batubara masih terjaga karena tingginya harga batubara. Ditambah lagi dengan sekarang masih musim dingin, banyak negara-negara yang butuh batubara, sehingga harga batubara masih terjaga di atas 300. Apakah nanti setelah musim dingin harga batubara akan turun? Bisa iya, bisa tidak. Jadi kalau misalkan iya turun, kita pun masih perlu memantau apakah turun hanya sebatas sampai 320, 330. Kalau masih di angka 300, sekali lagi gue katakan, menurut gue pribadi,
saham-saham batubara itu masih layak di hold karena nanti berimbas kepada EPS-nya mereka. Seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah turun perlahan-lahan 360, kemudian 280 sampai 220, nah itu udah mulai dipertimbangkan. Jadi harga batu baranya kalau gue melakukan toleransi kepada diri gue sendiri adalah sampai di 250. Seperti itu. Itu yang pertama. Kita lihat dari harga batu bara acuan global. Kita nggak usah mempertimbangkan lah. Ada Indonesian Coal Index itu ada. Jadi setiap perusahaan itu kalori batu baranya beda-beda ya. Setahu gue yang tinggi itu ITMG, di mana kalorinya itu lebih dari 5.000 lah. Kalau PTBA rendah. Tapi kita kalau itu terlalu rinci, itu bener-bener ahli. Kita fokus ke harga batu baranya yang pertama. Jadi 250 guys ya. Yang kedua adalah gue melakukan strategi seperti ini. Batas toleransi dividen yield yang akan dibagikan oleh perusahaan batubara. Misalkan nih, ada perusahaan A, katakanlah PTBA atau Adaro atau ITMG. Kita mengetahui kan, Adaro sudah membagikan 248 perak per lembar. Ada nggak potensi dia membagikan 470? Ada loh. Kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio 80% aja, dia bisa dividen finalnya 470. Nah, karena ada potensi dividen per share-nya 470-an, harga sahamnya pun masih terjaga di angka 3.000. Makanya kenapa gue berani mengatakan bahwa Adaro kecil kemungkinan turun ke bawah 3.000. Dia akan terjaga di situ terus. Karena ada potensi dividen yield finalnya itu masih 11%, di atas 10%. Kalau misalkan turun ke 3.000 ketika nanti dividen yieldnya 11% atau 12%, ya dia naik lagi. Kayak begitu ya. Sama ITMG, PTBA, kemudian apa ya yang supportingnya, UNTR. Jadi ketika ABMM, kalau misalkan kita melihat bahwa ada potensi dividen yieldnya lebih dari 10%, itu masih pantas kita hold. Tapi misalkan ya perusahaan A, harga sahamnya 5.000 nih. Sekarang di tanggal 1 Januari atau tanggal 2 Januari 2023, harga sahamnya 5.000. Tapi potensi dividen yieldnya setelah kita hitung nih, dia 6% atau 5%. Nah itu mendingan lu jauhi. Berarti kalau misalkan dia membagikan dividen 200 perak atau 250 perak dengan harga 5.000, nah itu lu jauhi. Karena dengan begitu harga sahamnya ketika nanti harga batubara turun, tidak ada lagi yang bisa menjaga. Dividen sudah harga batubaranya turun, potensi dividen yieldnya kecil, ya harga sahamnya akan jatuh. Tapi kalau misalkan dividen yieldnya masih berpotensi 10-11%, walaupun nanti harga harga batubaranya jatuh, misalkan ke angka 260, 270, tapi masih ada nih potensi dividen yield 10%, 11%, itu masih ada potensi untuk balik lagi. Karena orang akan ngejar, ada loh orang yang akan mengejar dividen yield 10% dan 11%. Apalagi kalau dia makin turun, dia masih bisa membagikan dividen yield 12% atau 15% kan, sebenarnya begitu. Jadi kesimpulannya adalah yang menjaga saham-saham batubara harganya masih stabil, masih tinggi sampai saat ini adalah yang pertama, harga batubaranya tentunya. Dan toleransinya adalah 250 USD per ton kalau gua. Yang kedua adalah kita lihat dari potensi dividen yield finalnya. Kalau misalkan dividen finalnya di bawah 10%, ini gue menentukan toleransi gue sendiri guys ya. Kalau misalkan dividen finalnya itu potensinya masih 10% ke atas, masih layak di hold. Kalau harga batubaranya turun, masih ada penopang yang membuat harga saham batubaranya nanti bisa naik lagi menjelang pengumuman dividen. Tapi kalau misalkan ada saham batubara yang tadi gue bilang harganya 5.000 tapi potensi dividen finalnya itu adalah 250 perak, ya mendingan lu jauhi atau lu tinggali atau lu jual. Seperti itu guys. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys. Ini hanyalah analisa, ngobrol santai, strategi gue dalam menghadapi 2023 mengenai prospek dari saham-saham batubara. Bagaimana? Dan ya sekali lagi, gue pun bisa salah. Dan ketika orang di berita, analis, pasar modal, apapun itu, belum tentu semuanya benar.
Karena kan memang dari awal 2022 ada juga yang memprediksi saham batubara sampai ke 500. Nyatanya sampai akhir tahun 2022 nggak terjadi kan. Kayak begitu guys. Jadi sekali lagi tidak ada yang bisa benar-benar menebak, memproyeksikan, menganalisa angka-angka sampai di mana harga batubara itu masih bisa rally, masih bisa naik. Yang bisa kita lakukan adalah terus mengupdate informasi mengenai kapasitas produksi di suatu negara, udah mulai normal belum perangnya, kemudian laporan kuartal perusahaan batubaranya sudah mulai stabil, sudah mulai turun atau bagaimana. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi yang bisa kita lakukan itu bukan menebak, tapi menganalisa yang sudah terjadi. Kayak begitu guys. Oke, sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini bukan ajakan jual atau beli, ataupun juga bukan rekomendasi guys ya. Karena sekali lagi ini hanya ngobrol santai aja. Gua berbicara mengenai pandangan gua dan strategi gua. Karena ada beberapa teman-teman yang menanyakan prospek saham-saham batubara di tahun 2023. Ya intinya kalau misalkan di kuartal 1 2023 lah, saham batubara masih layak hold lah ya. Karena harusnya EPS kuartal 4 2022 masih bagus-bagus gitu loh. Tapi kalau kuartal 1 2023 kan kita masih lihat perkembangannya lagi. Besok udah hari Senin tanggal 2 Januari, harga batubara kemana dan seterusnya dan seterusnya. Oke guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.